Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Halo, selamat malam. Sudah Malam, masuk Kak. suara saya? Sudah. Oke, siap. Oke, untuk pertemuan malam ini kita agak menyusut nih orang-orangnya karena mungkin weekend lagi pada di luar barusan ada yang izin, ada yang masih ada kegiatan katanya. Ada yang sakit, yang mudah-mudahan kita disehatkan terus ya. Oke, di pertemuan malam ini kita langsung aja untuk pembahasan jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan dalam perusahaan dagang. Ya, kalau kita kemarin berbicara jurnal umum aja terus. Malam ini kita akan mengupas mengenai jurnal khusus. Sebelum kita ke praktek, tapi kita harus tahu dulu teori dan tata cara penggunaan format tabelnya seperti apa. Oke. Di dalam jurnal khusus ini, di perusahaan dagang itu ada 4 jurnal khusus itu. Pertama, jurnal pembelian. Kedua, jurnal penjualan. 3, jurnal penerimaan kas. 4, jurnal pengeluaran kas. Nah, sering banyak pertanyaan mengenai di perusahaan dagang itu apakah ada jurnal umum atau enggak ada, Kak? Atau pakai jurnal khusus aja? Jawabannya adalah boleh ada, boleh tidak. Yang mana nanti jurnal umum itu akan digunakan selain daripada akun-akun yang ada di jurnal khusus. Oke, kita lanjut. Nah, adapun jurnal khusus itu, jurnal pembelian yang pertama, berfungsi untuk apa? Untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Pembelian apa saja? Yaitu pembelian yang sifatnya pembayarannya kemudian. Jadi sekarang kita dapat barangnya, pembayarannya di kemudian hari. Itu transaksi pembelian secara kredit. Adapun jenis-jenis pembeliannya, pembelian barang apa aja, itu diantaranya ada pembelian barang dagangan khususnya. Yang sering dilakukan di perusahaan dagang itu adalah pembelian secara kredit atas barang dagangan. Nah, adapun jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit dimasukkannya ke jurnal penjualan. Jadi jurnal pembelian dan penjualan itu sesuai dengan namanya, tetapi transaksinya dilakukan secara kredit. Jadi ingat ketika ada pembelian, ketika ada jurnal pembelian dan jurnal penjualan, itu udah otomatis pikiran kita, oh itu transaksinya penjualan atau pembelian secara kredit. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada jurnal pengeluaran kas. Yang mana jurnal pengeluaran kas itu yang paling utamanya yaitu untuk mencatat transaksi pembelian secara tunai. Artinya kalau tunai, kita langsung mengeluarkan uang pada saat itu juga. Ketika kita beli barang, kita dapat barangnya, kita ngeluarin uang juga. Maka itu yang dinamakan transaksi pembelian secara tunai. Misalkan, Salsabila beli HP harga 10 juta. Uangnya langsung dikasih ke penjual. Kita dapat HP, Salsabila dapat HP yang 10 jutaan. Gitu. Itu contoh transaksi pembelian secara tunai. Maka bagi perusahaan Salsabila ketika mengeluarkan uang 10 juta dicatat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian, transaksi jurnal pengeluaran kas itu apakah ada batasan-batasan transaksinya, Kak? Ada dong. Yang jelas ketika kita mengeluarkan uang, baik itu hari ini atau hari esok, ketika hubungannya dengan transaksi pembelian secara kredit, kalau kita melakukan transaksi pembelian secara kredit, otomatis kita akan membayar utang kan? Berarti ketika pembayaran utang ataupun pembelian yang lainnya itu menyebabkan kas keluar. Maka ketika kas keluar harus dicatat di jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, ada jurnal penerimaan kas. Kalau jurnal penerimaan kas mah, oh ya udah ketika kita
dapat uang, itu langsung dimasukin, langsung di jurnal ke jurnal penerimaan kas. Nah, adapun transaksi penjualan secara tunai, itu kan sifatnya kita ngeluarin barang dan kita langsung terima uang. Maka itu adalah masuk ke jurnal penerimaan kas. Karena pada saat itu juga kita langsung terima uang. Jadi kesimpulannya, jurnal pembelian sama penjualan itu untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kredit, untuk jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas sesuai dengan namanya. Kalau pengeluaran, oh berarti ketika ngeluarin uang itu langsung dicatat di jurnal pengeluaran kas. Kemudian untuk jurnal penerimaan kas, oh ketika kita menerima uang dari apapun itu transaksinya, langsung dicatat di jurnal penerimaan kas. Yang kelima, jurnal yang digunakan di perusahaan dagang adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum itu khususnya untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke jurnal khusus. Yaitu transaksi apa? Transaksi retur pembelian dan retur penjualan. Nanti aplikasinya seperti apa? Kita akan praktekkan. Jadi selain kita mempelajari tabel-tabel jurnalnya malam ini, nanti kita akan mempelajari juga tata cara input transaksinya seperti apa. Selanjutnya, perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Saya mau Salsabila dan siapa ya? Zahira. Boleh dibacakan Salsabila bagian jurnal umum dan Zahira bagian jurnal khusus. Silakan, Adik. Salsabila. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi. Jurnal umum. Salsabila jurnal umum. Jurnal umum ya? Jurnal umum mencatat sejenis transaksi. Yang kedua, bentuk dengan dua lajur. Yang ketiga, setiap transaksi dibuat ayat jurnal menuliskan nama akunnya. Yang keempat, setiap adanya suatu transaksi langsung diposting. Yang kelima, pekerjaan pencatatan dilakukan oleh satu orang. Oke, terima kasih. Sekarang, Zahira tolong bacakan yang jurnal khususnya. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi yang sering terjadi. Untuk jurnal khusus pertama, mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi. 2, bentuknya berlajur-lajur. 3, penulisan nama akun pada waktu membuat jurnal tidak dilakukan untuk setiap transaksi. 4, posting dilakukan secara kolektif dan berkala. 5, pekerjaan pencatatan dilakukan oleh beberapa orang. Oke, terima kasih ya Salsabila dan Zahira. Kita kalau dari segi teori, jurnal umum dan jurnal khusus itu memiliki perbedaan. Jelas ya? Yang pertama, bedanya dari segi apa? Dari jenis mencatat transaksi. Kalau di jurnal umum itu semua jenis transaksi dimasukin, dimakan aja sama jurnal umum. Semua, mau pembelian, mau penjualan, mau nerima uang, mau ngeluarin uang, dimasukin ke jurnal umum. Itu di perusahaan yang hanya ada jurnal umumnya. Tapi kalau jurnal khusus mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi, artinya yang sejenis itu sesuai dengan fungsi jurnalnya. Ketika kita berbicara jurnal penjualan, otomatis kita hanya mencatat penjualan secara kredit di jurnal penjualan. Nggak boleh ada penjualan tunai di jurnal penjualan, meskipun judulnya jurnal penjualan, tapi kita nanti telaah dulu akun apa aja yang ada di jurnal penjualan. Itu. Nah, maka di sini disimpulkan bahwa jurnal khusus itu mencatat transaksi yang sejenis dan sering terjadi. Kedua, perbedaannya dari bentuk lajurnya. Kalau di jurnal umum, lajurnya hanya ada 2, yaitu atas bawah. Jadi sistem debit kreditnya itu atas bawah, kemudian hanya ada 2 lajur, itu berarti debit kreditnya untuk nama akunnya itu cuma ada 2. Dan itu menggunakan sistem atas bawah debit kreditnya. Tapi kalau di jurnal khusus bentuknya berlajur-lajur, artinya ada kolom-kolom tersendiri untuk setiap akun.
Setiap akun, satu kolom, satu akun, satu kolom. Adapun nanti ada kolom serba-serbi, artinya di situ adalah yang sifatnya jarang terjadi transaksinya itu nanti dimasukkan ke kolom serba-serbi. Kemudian, untuk yang ketiga, setiap transaksi dibuat ayat jurnal untuk menuliskan nama akunnya. Kalau di jurnal khusus, penulisan nama akun itu cuma sekali aja. Karena apa? Karena punya kolom sendiri, satu akun, satu kolom. Gitu. Kalau di jurnal umum, kita tiap ada pengeluaran kas, kita pasti nulis kas lagi gitu kan. Setiap jurnalnya, setiap tanggalnya. Tapi kalau di jurnal khusus, kita cukup menuliskan angkanya aja. Karena untuk nama akunnya itu udah ada di atas. Nanti kita lihat ya contoh tabelnya. Yang keempat, setiap adanya suatu transaksi langsung diposting. Kalau di jurnal khusus, posting dilakukan secara kolektif dan berkala. Jadi nanti itu kalau di jurnal khusus kita ada yang namanya rekapitulasi jurnal. Jadi setiap akun punya saldo akhir masing-masing dan setiap akhir periodenya baru kita akan posting ke buku besar yang saldo akhirnya tadi. Kalau di jurnal umum kita kan setiap tanggal posting tuh, setiap nominal diposting. Kalau di jurnal khusus tidak. Yang kelima, pekerjaan pencatatan dilakukan oleh seorang. Kalau jurnal khusus, pekerjaan pencatatan dilakukan oleh beberapa orang, tergantung bagian apa ya. Ada yang bagian penjualan, bagian pembelian, bagian penerimaan kas, sama pengeluaran kas itu beda-beda orang biasanya. Jadi, setiap jurnal akan dicatat oleh beberapa orang, oleh bagian-bagian yang terkait. Itu di jurnal khusus. Itu 5 perbedaannya. Next, kita akan mempelajari macam-macam jurnalnya. Ini untuk teorinya bisa dibaca, kita langsung aja ke contoh tabelnya ya. Ini sama aja. Cuman kakak lebih senang langsung ke penjelasan inti. Biar lebih cepat pahamnya. Nanti PowerPoint-nya bisa dibaca masing-masing aja. Kita akan pelajari bentuk tabelnya. Di sini, purchase journal, berarti jurnal pembelian. Yang mana kita akan mempelajari dulu fungsinya. Fungsi dari kolom-kolom ini. Masih ingat kemarin, jurnal untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan di perusahaan dagang itu ada 2 metode. Ada perpetual, ada periodik. Nah, kalau yang seperti ini, kalau perpetual itu cirinya ada HPP. Kalau periodik itu nggak ada. Maka di jurnal yang akan kita pelajari ini, kita akan mempelajari periodiknya dulu. Nanti kalau untuk HPP, untuk sistem perpetual, nanti ada materinya lagi. Oke, di sini untuk jurnal pembelian, purchase, artinya jurnal pembelian. Yang pertama yang harus diketahui, kolom pertama yaitu kolom date atau kita akan mencatat tanggal di sini. Tanggal transaksi. Setiap tanggal transaksi seperti biasa kita akan nulis tahunnya dulu, baru bulan di sebelah sini dan tanggal di sebelah sini. Kemudian ada nomor invoice atau di sini tuh nomor faktur ya, nomor dokumen transaksi. Nomor dokumen transaksi. Kemudian kalau deskripsi di sini, ketika kita melakukan transaksi yang sifatnya pembelian barang, itu kita akan mencantumkan nama supplier. Supplier. Di sini di deskripsi. Kemudian kalau ref itu digunakan untuk mencatat kode akun atau kode supplier. Kode akun atau supplier.
Ini kodenya di sini. Karena di perusahaan dagang itu kan kita ada yang namanya supplier, berarti pemasok barang. Kita kerjasama di perusahaan dagang itu sifatnya. Kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam penjualan dan pembelian barang. Maka ketika kita membeli barang, otomatis kita harus punya kode dan nama-nama supplier. Misalkan PTA, kodenya 001 atau S001, artinya supplier nomor 1. PTB, PT1 itu ya, PT2 misalkan. S002. Nah, ini yang dinamakan kode. Ini nama perusahaannya. Jadi setiap perusahaan kita akan mempunyai kodenya masing-masing, baik itu customer atau supplier. Itu di perusahaan dagang. Beda hanya di perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa, kadang kita tidak mempelajari mengenai daftar customer dan daftar supplier. Karena kita sudah masuk ke perusahaan dagang di sini, di materi ini, maka kita harus belajar mengetahui adanya supplier dan customer. Atau supplier itu pemasok barang, customer itu adalah pelanggan kita yang membeli barang dari kita. Kemudian di sini ada kolom merchandise inventory. Di sini perhatikan dulu, ada kolom debit dan kredit. Kita kalau di jurnal umum sistemnya atas bawah kan? Yang di atas debit, yang di bawah kredit. Tapi yang kredit itu dengan ciri harus menjorok kayak gini, atas bawah. Kalau di jurnal khusus, itu ada debit dan kreditnya itu kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Tadi dikatakan dalam PowerPoint, kita mencatat transaksi tidak berkali-kali mencatat akun. Hanya sekali mencatat akunnya, dan di sini akan mencatat nominal-nominalnya saja. Ya kan? Kemudian, di sini itu khusus merchandise inventory, berarti di sini kita akan mencatat nominal yang dimasukkan ke persediaan. Berarti ini itu khusus untuk mencatat nominal persediaan. Kalau PPN income, karena kalau dalam pembelian barang itu kita dikenakan PPN, ya, maka itu ada PPN yang harus kita bayar. Contohnya, teman-teman jajan di Ricis, yang paling apa? Makanan kesenangan mahasiswa tuh Ricis, KFC gitu kan. Solaria, itu pasti dikenakan PPN. Nah, dalam pembelian barang dagangan pun sama, dikenakan PPN yang harus kita bayar. Kalau kita beli berarti kita harus bayar PPN. Kalau kita jual berarti kita harus mungut PPN dari pihak pembeli. Kemudian ada freight. Berarti di sini adalah beban angkut. Beban angkut. Artinya kalau beban angkut ada di sebelah debit di sini, itu adalah beban angkut yang kita tanggung pembayarannya dan dilakukan secara kredit. Kalau ada beban angkut yang dibayarnya secara kredit, berarti itu harus diakui menjadi utang nantinya di sini, diakumulasikan menjadi saldo utang. Kak, kenapa di jurnal khusus hanya ada kolom ini aja? Karena untuk jurnal khusus itu yang sering terjadinya adalah pembelian barang. Jurnal khusus, jurnal pembelian khususnya ya. Itu yang sering terjadi adalah pembelian barang secara kredit. Adapun pembelian-pembelian lainnya, jika ada, maka itu tinggal ditambahkan saja. Seperti ini. Misalkan kayak gini ya, ada kolom serba-serbi. Apabila ada akun lain-lain itu. Nomor akun. Di sini nomor akun. Di sini nama akun dulu ya. Akun name. Lalu nomor akun.
Di sini amount. Ini. Di sini akun name kayak gini ya. Kemudian di sini tuh amount. Nah, balik lagi. No akun. Lalu di sini amount. Nah, ini untuk kolom serba-serbi. Jadi serba-serbi itu artinya pada saat kita melakukan barang yang lain-lain, pembelian barang lain-lain selain daripada persediaan barang dagangan, kita akan mencatat di kolom serba-serbi. Nah, sekarang karena nggak ada, kita hapus lagi aja. Karena nggak ada, kita hapus lagi. Kita fokus dulu ke contoh soal yang akan kita pelajari di jurnal pembelian terlebih dahulu. Coba saya tanya ke teman-teman, mau dipelajari langsung 4-4-nya atau satu persatu tapi langsung latihan? Coba, mau langsung dipelajari 4? Satu, Mbak. Satu-satu, oke. Satu-satu tapi langsung praktek ya. Oke, kita praktekkan sekarang. Saya akan buka soal mengenai perusahaan dagang. Tunggu sebentar. Soal. Nah, kebetulan ini soalnya yang 2019, maka untuk PPN-nya kita masih pakai yang 10%. Kalau soalnya 2022 kita pakai yang 11%. Soal akuntansi perusahaan dagang. Kalau soal akuntansi perusahaan dagang itu lebih rinci ya, ada kebijakan akuntansinya, kemudian ada daftar-daftar saldo awalnya, itu lebih kompleks gitu soalnya. Ada daftar akun, nah ini neraca saldo untuk awal Desember, kemudian ada apa ini? Ya saldo ya. Kemudian ada daftar customer, daftar supplier yang saya maksud tadi, ada daftar saldo utang piutang, itu kita akan pelajari, insya Allah. Kalau keburu ya, untuk yang nggak keburu, boleh ikut lagi. Oke, di sini, untuk perusahaan dagang, ya, bentuk soalnya itu bukan lagi narasi, tapi berbentuk dokumen seperti ini, contoh dokumen sederhana. Jadi kita udah nggak pakai dibeli barang dagangan, bla 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 bla. Enggak, itu mah pelajaran TK. Gitu. Pelajaran TK itu artinya ya pelajaran yang masih awal-awal. Karena kita sudah naik tingkat ke perusahaan dagang, ya. Jadi kita kan ada klasifikasi untuk siklus akuntansi perusahaan dagang dan siklus akuntansi perusahaan jasa kemarin sudah selesai yang selesai. Yang belum, nanti masih kita pelajari. Nah, sekarang untuk contoh dokumen transaksi yang akan terlibat di jurnal pembelian, yaitu ada di tanggal berapa ya? Sebentar, kita cek dulu bukti penerimaan kas, voucher, faktur. Nah, ini faktur penjualan. Kalau faktur pembelian, saya cari dulu. Faktur pembelian. Nah, yang ini. Ini faktur dimasukkan ke jurnal pembelian atau purchase journal. Boleh ditatap dulu? Coba saya tanya. Ada yang udah pernah lihat contoh soal seperti ini? Mahasiswa-mahasiswa? Udah. Oke, tahu tata cara postingnya belum? Tahu tata cara postingnya belum? Insya Allah nggak tahu. Oke. Insya Allah nggak tahu. Oke.
kita akan pelajari dulu dokumen transaksinya. Dokumen transaksi di sini namanya faktur. Fakturnya faktur apa? Yaitu faktur pembelian. Faktur pembelian yang harus kita ketahui di sini, cirinya ya adalah kop fakturnya nama perusahaan orang lain. Kalau faktur penjualan di sini di atas itu nama perusahaan kita karena yang membuat faktur adalah pihak penjual. Jadi gini analoginya. Jadi faktur itu cuma satu sebenarnya dan dibuatnya oleh penjual. Ketika Salsabila jual barang ke Zahira, berarti Salsabila mengeluarkan faktur. Kemudian, ketika Salsabila mengeluarkan faktur, maka bagi Salsabila adalah faktur penjualan. Tapi bagi Zahira adalah faktur pembelian. Kenapa? Karena di sini otomatis ketika Salsabila yang ngejual, di sini namanya adalah PT Salsabila. Paham? Sampai situ? Paham, Kak. Karena itu untuk membedakan nanti faktur pembelian sama faktur penjualan. Harus paham seperti apa wujudnya. Gitu. Oke, silakan. Ditatap dulu 1 menit. Oke, sudah? Sudah ditetapnya dokumen transaksinya? Udah belum? Sudah, Kak. Oke, kita langsung posting ke jurnal pembelian. Kita satu persatu. Perhatikan dulu ya, saya langsung contohkan tata cara posting di jurnal, khusus jurnal pembelian. Yang pertama, kita harus mencatat tanggal transaksi. Tanggal transaksi di sini yaitu dimulai dari nyatet tahun, yaitu 2009, bulan Desember, Desember, tanggalnya yaitu tanggal 10. Di mana? Dari tanggal transaksi ini. 10 Desember 2009. Tahun dan bulan dicatat 1 kali aja udah cukup. Tapi kalau tanggal harus per transaksi. Sekarang di tanggal 10 ini terjadi ya pembelian 2 jenis barang. Nah, kita ketika lihat faktur, kita harus tahu arti dari faktur itu beli apa, harganya berapa, totalnya berapa yang harus dibayar. Kemudian di sini cirinya faktur pembelian secara kredit yaitu ada termin. Termin ini menunjukkan batas waktu pembayaran. Ya. N/30 artinya adalah batas waktu pembayaran 30 hari setelah tanggal transaksi tanpa diskon. Kenapa? Karena hanya ada net pembayaran. Kecuali ada yang seperti ini. Contoh ya. 2/10, N/30.
ketika ada 2 seperti ini, ada 2/10, N/30, artinya adalah pihak pembeli akan mendapatkan diskon senilai sebesar 2% apabila melakukan pelunasan dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Itu untuk 2/10-nya. Nah, sedangkan untuk N/30 itu adalah batas waktu akhir pembayaran 30 hari setelah tanggal transaksi. Contoh lagi, 3/15, N/60. Ada yang bisa menerjemahkan, Cung? Saya, Kak. Boleh. Dapat diskon 3% kalau pembayarannya dalam kurun waktu 15 hari. Namun batas waktu pembayarannya 60 hari. Oke, terima kasih. Betul ya. Jadi ketika ada 2 format seperti ini, berarti itu adalah yang satu batas waktu diskon, yang satu batas waktu pembayaran. Kayak gimana kalau bayarnya di luar dari batas waktu diskon, itu nggak akan dapat diskon. Jadi ya udah, pelunasan secara normal aja. Dikurangi retur kalau ada retur. Nah, kalau misalkan kita berbicara diskon, berarti kan pengurangan untuk pembayarannya nanti. Nah, ini akan continue ya. Ada keterkaitan antara transaksi pembelian, transaksi retur, dan transaksi pelunasan nantinya. Makanya harus hadir terus. Karena ini sedikit berbeda dengan apa? Dengan perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa, itu lebih mudah melayani nerima pelunasan. Terus kalau kita ngutang berarti bayar utang. Tinggal gitu-gitu aja kalau jasa. Tapi kalau perusahaan dagang itu sedikit lebih kompleks transaksinya. Oke. Sekarang kita lanjut. Setelah kita mengetahui adanya N/30 ini, kita langsung ke posting. Karena ini untuk apa? Untuk pegangan kita, pegangan informasi kita bahwa dari tanggal 10 berarti ke tanggal berapa ya? Tanggal Desember itu 31 berarti 30 harinya itu adalah tanggal 9. Tanggal 9 Januari. Berarti itu batas waktu terakhir pembayaran. Nah, sekarang kita akan memposting transaksinya. Di sini kita sudah mengetahui bahwa ada 2 barang yang kita beli, yaitu Portage M300 dan Satelit M30. 2 barang yang kita beli dengan kuantitas yang berbeda. Yang satu 11, yang satu 8. Kuantitas itu banyaknya barang. Quantity. Adapun di sini price, berarti itu adalah harga satuan. Harga satuannya. Untuk total harga di sini adalah total daripada harga satuan dikali quantity. Atau kuantitas, dikali banyaknya barang. Jadi, untuk total harga itu adalah total dari nominal harga satuan dikali dengan kuantitas. Maka jadi total harga ditotalkan, kemudian ada PPN. Untuk PPN ini diambil dari tarif 10% pada tahun 2009 dikali dengan total pembelian. Maka jumlah yang harus dibayar yaitu Rp303.600.000. Tercantum di sini. Ini rinciannya. Nah, jadi kita bukan hanya tahu total pembayaran aja, tapi kita harus tahu rinciannya kan. Ibaratnya kita nyuruh beli sesuatu ke orang, ke siapapun itu, entah itu ke adik atau ke teman-teman kita, ketika kita minta tolong buat beli sesuatu, pasti minta rinciannya. Maka kita harus tahu total segini itu dari rinciannya apa aja. Ketika kita sudah tahu rinciannya, maka kita langsung posting. Untuk nomor invoice-nya diambil dari nomor faktur, yaitu F05. Selanjutnya deskripsi. Deskripsi ini berarti, tadi saya sudah bilang bahwa deskripsi itu untuk mencantumkan nama supplier. Berarti kalau kita melakukan transaksi pembelian,
Kepada siapa? PT Samudra. Di sini yang kita cantumkan adalah PT Samudra. Ref itu tadi saya sudah bilang bahwa untuk mencatat kode supplier di jurnal pembelian. Kode supplier untuk PT Samudra ada daftarnya. Di mana? Di atas. Di atas kode supplier. PT Samudra di sini tercantum berapa nomornya? PT Samudra berapa nomornya? Ini nomor kodenya? S003. Oke, betul. Maka di ref ini kita cantumkan S003. Selanjutnya, untuk mencatat transaksi. Tadi ada di halaman berapa? 13 ya, S. Halaman 13. Balik lagi ke halaman 13. Karena kita sudah mengetahui kode ref-nya atau kode suppliernya untuk PT Samudra, kita langsung menjurnal. Kalau di jurnal biasa, di jurnal umum, jurnalnya itu kan misalkan di sini kalau ada yang bertanya, kenapa Kak ini metodenya periodik tapi pakai akun merchandise inventory? Boleh? Boleh. Mau pakai merchandise inventory atau mau pakai akun pembelian juga boleh. Yang terpenting yang menjadi pembedanya adalah ketika kalau perpetual itu ada HPP-nya. Ada pencatatan mengenai HPP. Kalau periodik itu enggak ada. Tapi kalau masalah akun boleh-boleh aja. Mau pakai merchandise atau pakai pembelian. Atau purchase di situ. Nah sekarang, untuk jurnal yang biasa kita gunakan, yang di jurnal umum, pasti akunnya adalah persediaan atau persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan. Sebentar. Oke, kita lanjut. Persediaan barang dagangan di debit. Kemudian PPN income atau PPN masukan ya, kalau misalkan kita pakai bahasa Indonesia, PPN masukan. Di sini ada beban angkut tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lewat aja. Berarti langsung di sebelah kreditnya, yaitu akun payable atau utang dagang. Nah, biasanya kita tuh kan jurnalnya kayak gini ya, atas bawah. Kalau di jurnal umum, ini debit, ini kredit. Dan sekarang kita formatnya beda, yaitu kiri dan kanan. Nah, kayak gini kiri kanan. Ya kan? Ketika kita menggunakan jurnal khusus, otomatis kita udah nggak perlu lagi nyatet repot-repot persediaan barang dagang, PPN masukan, utang dagang 2 kali. Misalkan kayak gini. Kita nyatet lagi persediaan. Terus persediaan itu nominalnya 276 juta. Udah nggak perlu repot-repot kayak gini lagi karena udah diwakili loh. Satu akun, satu kolom. Artinya kalau satu akun, satu kolom, udah kita sisa nyatet nominalnya saja. Dalam artian, ketika kita mempunyai transaksi pembelian barang dagangan, meskipun di sini 2 barang, tapi tetap kita mencantumkan satu nominal saja, yaitu satu total. Berapa? Untuk total pembeliannya, kita mencantumkan total harga pembelian terlebih dahulu di merchandise inventory, yaitu 276 juta. Selanjutnya, PPN income. PPN income itu kalau misalkan tidak terdaftar di bukti transaksinya, nggak ada rinciannya, kemudian kita ada arahan untuk mencatat PPN. Itu tinggal dikalikan aja antara tarif 10%, itu 2009 ya, kalau sekarang udah 11%. Kita pakai yang PPN 10% dulu biar genap angkanya. 10% dikali dengan
total pembelian. Jadi 27.600 sama dengan total PPN yang ada di bukti transaksi. Selanjutnya, untuk akun payable nih, akun payable. Karena kita sudah mengetahui total pembeliannya 276 juta dan total PPN income-nya 27.600.000, maka akun payable-nya apakah hanya total merchandise inventory? Jawabannya tidak. Tapi total utang itu dihasilkan dari total pembelian barang ditambah dengan PPN yang harus kita bayar, yaitu totalnya menjadi 303.600.000 rupiah. Kenapa? Karena kita dipungut. Kalau kita beli barang, kita yang dipungut. Itu ada di materi perpajakan. Kalau misalkan kita menjadi pihak penjual, kita yang memungut. Dipungut dan memungut konteksnya berbeda. Oke. Sampai sini baru selesai. Antara debit dengan kredit itu kan harus balance ya. Maka kita buktikan antara yang di debit di sini apa aja. Merchandise inventory ditambah dengan PPN income. 303.600.000. Sedangkan yang dikredit adalah 303.600.000 juga. Berarti debit dengan kredit totalnya sudah sama. Kalau sudah sama berarti benar. Jadi jurnal khusus itu meskipun kolomnya dipisah-pisah kayak gini, tapi tetap nanti total akhirnya antara total yang ada di debit dan total yang ada di kredit itu harus ditotalkan dan wajib seimbang. Kalau nggak seimbang udah pasti salah. Tapi seimbang belum tentu benar juga. Karena harus tepat dari segi penempatan nominal di akun yang mana. Ya. Kemudian dari segi debit kreditnya udah benar atau belum kita nyimpen nominalnya. Jadi akuntansi itu serba salah. Nggak balance, salah. Balance ya belum tentu benar juga. Tapi kalau benar udah pasti balance. Gitu, balance ya. Sekarang sampai sini apakah bisa dipahami untuk tata cara posting jurnal pembelian? Bisa, Kak. Bisa. Coba saya mau sampel 2 orang ya, karena di jurnal pembelian itu ada 2 soal lagi. Saya cek dulu transaksinya sebentar. Nanti saya minta 2 orang buat ngerjain di sini. Sebutin aja gitu ya. Saya cek dulu. Untuk soalnya itu di tanggal berapa lagi untuk jurnal pembelian. Jadi kalau untuk jurnal khusus itu, sama pengerjaannya itu harus sistematis kayak jurnal umum, yaitu dari transaksi paling awal terjadi sampai ke yang terakhir. Cuman karena kita lagi lagi latihan satu jurnal berarti artinya ya kita nggak apa-apa beresin aja dulu satu jurnal. Oke? Itu konteks latihan. Dan sekarang kita ke 2 orang yang tadi. Siapa yang mau, Cung? Saya mau yang ikhlas aja. Yang ikhlas-ikhlas aja, Cung. Siapa? Yang mau coba? Ada di tanggal 22 sama tanggal 29. Cuman 2 kok. Gampang. Merchandise inventory dari total, PPN income dari PPN income, akun payable dari total. Merchandise inventory ditambah PPN income. Cung, ayo mahasiswa-mahasiswaku. Siapa? Tadi yang bilang paham siapa? Ayo. Jangan takut. Cung. Siapa? Ini kalau tatap muka udah langsung saya tunjuk nih. Yang ngumpet-ngumpet. Siapa lagi? Saya, Kak. Oke, mantap. Silakan. Saya buka dulu soalnya bentar. Tanggal 22. 22. Mudah kok ini. Mudah banget. Justru lebih mudah jurnal khusus kalau menurut saya ya. Lebih mudah jurnal khusus daripada jurnal
umum. Kalau jurnal umum itu lebih kepada kita harus nyari-nyari akun. Tapi kalau di jurnal khusus akunnya udah ada. Tanggal 22 ya. Bentar. 22 Desember. Nah. Faktur 22 Desember. Siapa tadi namanya? Anita, Kak. Oke, mantap. Untuk nomor invoice di sini, invoice number dimasukkan yang mana? Sebutkan aja. Yang A17. Oke, betul. Nanti yang nggak paham silakan ditanyakan ya. Selanjutnya, deskripsinya yang mana? PT Sumber Makmur. PT Sumber Makmur. Refnya? Refnya disebutin aja. Refnya itu kode apa? Refnya tadi Ya. di beda tabel bukan ya, Kak? Ya, di tabel di atas. Di sini di kode supplier. Nah. Ada di nomor berapa? Di nomor S001. Oke, S001. Kita balik lagi dulu ke transaksi. Tanggal 22. Nah, S001 ya. S001 betul. Dan sekarang kita masuk ke penjurnalan. Untuk merchandise inventory dimasukkan nominal yang mana? Yang total harga 370.800. 370.800. Saya tanya dulu, 370.800 itu dari nominal apa? Dari nominal total harga ditambah gimana ya? Yang 194.400.000 ditambah sama 176.400.000. Oke, 194.400.000 itu sumbernya dari mana? Berapa, Kak? 194.400.000 itu dari mana? Dari price dikali sama quantity. Quantity. Kalau untuk 176.400.000? Sama hasil dari dikalinya price sama quantity. Oke, mantap. Sekarang, PPN income. PPN income yang 37.080.000. Oke, kalau karena di sini ada langsung PPN income-nya, kalau misalkan nggak ada, kita hitung langsung yaitu 10% dikali dengan total pembelian. Totalnya sama 37.080.000? Iya, sama. Oke, kalau sama, saya tanya untuk free paid-nya ada atau enggak? Enggak, mungkin soalnya tadi yang di bagian ini saya masih kurang dengar, kurang paham. Jadi untuk beban angkut itu apabila tidak ada di faktur berarti 0. Artinya beban angkutnya entah itu dibayar tunai, entah itu nggak ada beban angkut. Jadi dibayarin sama pihak sana, pihak sumber makmur, contohnya kayak gitu. Jadi apabila ada beban angkut, intinya ketika beban angkut itu dibayar secara kredit berarti dimasukin. Tapi kalau ada beban angkut yang dibayarnya kas itu nggak boleh dimasukin ke jurnal pembelian. Gitu intinya ya. Oke, Kak. Sekarang untuk akun payable, itu nominalnya berapa dan dari mana sumbernya? Dari jumlah 407.880.000. Oke. 407.880.000 itu sumbernya dari 370.800 ditambah 37.080. Jadi total akun payable adalah 407.880.000 rupiah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Wih, keren. Langsung bisa praktek. Sekarang satu orang lagi nih di jurnal penjualan. Malam ini kita jurnal penjualan beresin. Karena cuma 3 transaksi. Nanti next, minggu depan, jurnal penjualan. Jurnal pembelian, bukan jurnal penjualan. Sekarang satu lagi siapa? Cung. Saya, Kak. Coba. Oke, Bapak Dedi. Silakan. Tanggal 29, saya buka dulu.
29. Nanti kita akan pelajari apa lagi ya setelah jurnal khusus itu ada jurnal apa? Jurnal kas kecilnya. Jadi kita akan mempelajari metode pencatatan kas kecil yang 2 metode yaitu impress fund system sama fluktuatif fund system. Terus tata cara penjurnalannya, terus juga dan yang lain-lain lah ya. Nah, sekarang kita ke jurnal pembelian lagi. Back ke tanggal 29. Makanya di sini ada voucher, terus ada voucher kas kecil ya. Di sini tuh voucher kas kecil itu khusus untuk mencatat kas kecil. Karena di perusahaan dagang itu ada kas besar, cash in bank, sama kas kecil. Tanggal 29. Nah ini. Tanggal 29 dari CP Abadi Jaya. Silakan Bapak Dedi untuk invoice-nya diisi apa? Invoice nomor G11. Oke, G11, betul? Deskripsinya CP Abadi Jaya. CV Abadi Jaya. Ref-nya? Referensinya Karena cuma 3, berarti S002. S002. Oke, sekarang ke penjurnalan. Di merchandise inventory diisi nominal yang mana? 288 juta. 288 juta. 288 juta. Untuk PPN income-nya? PPN income 28.800.000. Dari mana itu sumbernya? Dari PPN atas total harga. Betul, 10% ya. 10%. Ini kalau di Excel boleh ditarik langsung karena udah pakai rumus. Ting. Jadi sama kan 28.800. Untuk beban angkutnya ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada, berarti dilewat aja. Sekarang akun payable-nya berapa? 316.800. Oke, 316.800 itu dari mana? Total harga ditambah PPN. Total harga ditambah total PPN yang dipungut. Bukan yang dipungut, yang harus kita bayar. Jadi totalnya adalah 316.800.000 sama ya. Jadi antara total harga, total PPN dan total keseluruhan itu harus sama. Dan sekarang sudah selesai untuk jurnal pembelian. Di debit ada 934.800.000. Ini pakai warna merah karena total di bold. Nah, lalu di PPN income ada 93.480.000 dan akun payable 1M28.280.000. Nah, yang saya maksud di sini ada rekapitulasi jurnal itu tadi di materi perbedaan ini ya, mana? Perbedaan. Nah, jurnal khusus. Saya paparin lagi nih. Perbedaan di sini ada hubungannya dengan setiap adanya suatu transaksi langsung diposting ke buku besar kalau di jurnal umum, tapi kalau di jurnal khusus dilakukannya secara kolektif. Maksudnya secara kolektif itu seperti ini. Balik lagi ke Excel. Ketika di jurnal umum ada pembelian merchandise inventory, kemudian ada pembayaran PPN, ini kan pasti angka-angka ini diposting satu-satu ya kan? Nah, pasti ini diposting satu-satu ke buku besar. Kalau di jurnal khusus ada yang namanya rekapitulasi. Yang mana rekapitulasi ini kita langsung mencatat totalnya aja dari setiap akun. Sekarang akun yang ada di debit, apa aja ini untuk debit, ini untuk kredit ya. Di sini cukup kita mencantumkan nomor akunnya saja. Yang pertama, untuk di sebelah debit itu ada 1.500. Berarti ini untuk akun merchandise inventory. Totalnya berapa? Totalnya 934.800.000. Sekarang di sebelah debit apakah masih ada? Masih ada, yaitu PPN income dengan nomor akun 2/1600. Totalnya berapa? Totalnya 93.480.000. Apakah di free paid ada? Tidak ada, berarti nggak usah. Apakah di sebelah debit sudah selesai? Sudah, berarti langsung pindah ke sebelah kredit. Di sebelah kredit ada nomor akun berapa aja? Ada akun 2/1100. Kemudian nominalnya berapa? Totalnya yaitu 1,28
M sekian. Dan sekarang yang dimaksud debit dengan kredit seimbang adalah seperti ini. Antara total yang ada di debit dan total yang ada di kredit untuk rekapitulasi jurnal itu harus sama. Kalau sudah sama, maka yang akan diposting ke buku besar itu 1 akun ini, 2 akun ini, 3 akun ini. Jadi misalkan di sini di BB, buku besar BB, ada akun merchandise inventory. Jadi kita nggak satu-satu posting debit, ini kredit misalkan ya. Kita nggak satu-satu posting debit bertambah di sini 276, terus juga ada mutasi debit lagi. Terus di sini kan ada saldo ya, saldo. Ini buku besar contohnya ya. Terus di sini ada mutasi debit lagi, diposting satu-satu kayak gini. Tidak, terus kita kan di sini saldo itu ditambah-tambahin kan? Kayak gini. Sama dengan saldo ditambah mutasi debit. Oke, terus juga saldo ditambah mutasi debit lagi. Saldo akhirnya sama 934 juta, tapi bukan kayak gini, bukan. Langsung BB untuk merchandise inventory langsung aja saldo akhirnya yaitu debit, ada kredit, kemudian saldo akhir. Saldo. Langsung aja satu yang dipostingnya yaitu yang 934.800.000 di saldo langsung ada 934.800.000. Kenapa langsung direkap? Yaitu tadi fungsi rekapitulasi jurnal karena di sini sifatnya 1 kolom 1 akun, maka setiap akun pasti punya saldo masing-masing. Ketika punya saldo masing-masing, kita nggak usah repot-repot lagi untuk memposting rincian 1 per 1 transaksi ini. Kan udah ada rekapitulasi. Ketika ada rekapitulasi, ya udah kita cukup memposting 1 akun dengan 1 total saja di akhir periode. Seperti itu perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama di jurnal pembelian. Kita masih belum yang 3 lagi. Untuk malam ini 1 dulu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas? Kak mau tanya. Boleh. Kak, ketika kita beli barang dagang, itu kenapa akunnya enggak pembelian, tapi persediaan barang dagang? Oke. Di sini saya bahas dulu. Untuk metode pencatatan di perusahaan dagang itu ada perpetual ya kan? Perpetual, perpetual dan periodik. Nah, untuk perpetual akunnya itu pasti akan ada yang namanya persediaan bertambah, persediaan terus persediaan barang dagang ya, saya singkat barang dagang di debit, kemudian di kreditnya kas atau piutang ya, kalau tunai. Kas atau piutang atau kredit. Utang maksud saya. Kas atau utang. Utang ya. Sekarang di perpetual ada pencatatan mengenai HPP. Ya kan? Kemarin saya sudah bahas ketika HPP itu adalah cost of goods sold. Di sebelah kreditnya apa? Di sebelah kreditnya apa? Persediaan barang dagang. Ketika apa? Pembelian. HPP. Kalau ketika pembelian kan persediaan sama kas atau utang. Di sini ketika penjualan. Ketika penjualan itu berarti ada kas yang bertambah, ya kan? Kas, kemudian di kreditnya persediaan. Kreditnya persediaan karena berkurang persediaannya. Kemudian ada jurnal satu lagi, yaitu COGS atau HPP. Di kreditnya persediaan. Gitu kan? Kalau di periodik, itu
jurnalnya pembelian. Sama kas atau utang. Ketika membeli, di sini membeli. Kemudian kalau pada saat menjual, di sini menjual, di periodik itu hanya ada kas dan penjualan. Ini tuh penjualan. Ini persediaan. Barang dagang. Kelihatan bedanya kan? Ketika periodik itu menggunakan akun pembelian di sebelah debitnya. Kemudian di sebelah kreditnya kas atau utang. Dan ketika menjual hanya kas dan penjualan aja. Nggak ada HPP. Sekarang, tadi berhubungan dengan pertanyaan. Ketika kita membeli barang, kenapa akunnya tidak menggunakan pembelian? Ya kan? Itu pertanyaannya. Kenapa? Dan sekarang, untuk akun di metode periodik, ketika kita membeli barang boleh menggunakan akun pembelian atau persediaan. Persediaan. Yang tidak boleh adalah ketika kita menggunakan metode periodik, tapi kita mencatat HPP. Itu yang nggak boleh. Jadi kalau masalah akun, boleh-boleh aja. Meskipun di sini mencatatnya merchandise inventory dan metodenya periodik, itu boleh. Tapi ketika melakukan penjualan, tidak boleh mencatat HPP. Paham? Paham, Kak. Oke. Jadi, untuk kebijakan penggunaan akun itu sah-sah saja kalau untuk nama akun. Mau periodik ataupun perpetual. Misalkan perpetual mau pakai akun pembelian, boleh? Boleh. Asalkan paham aja nanti pas pencatatan. Pada saat melakukan pencatatan mengenai HPP, itu harus dicatat. Jadi syarat periodik sama perpetual itu bukan dari segi nama akunnya, tapi dari segi pencatatan HPP. Seperti itu. Paham? Bisa dipahami untuk semuanya? Bisa, Kak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada lagi pertanyaan atau tidak? Mau nanya, Kak? Boleh. Nah, tadi yang soal periodik sama perpetual ya. Ya. Kalau yang tadi kan perpetual itu kan ada keterangan tentang HPP. Iya. Nah, kalau misalkan ada keterangan tentang HPP kan berarti kalau kita menjual barang atau persediaan, nanti suatu saat berarti kan ketahuan itu untungnya berapa ya? Iya. Nah, kalau di periodik bisa ketahuan juga nggak keuntungannya berapa tanpa kita ada mencatat, ada catatan HPP-nya gitu. Oke. Itu aja. Terima kasih. Oke. Sekarang saya uraikan lagi. Di periodik itu tidak ada kartu persediaan. Kartu persediaan tidak ada kartu persediaan. Itu di periodik. Kartu persediaan. Saya singkat ya, kartu persediaan. Kalau di perpetual ada kartu persediaan. Kalau di perpetual tidak ada penyesuaian HPP. Kenapa? Karena sudah ada HPP-nya di kartu persediaan. Kalau di periodik tidak ada kartu persediaan, artinya ada penyesuaian HPP. HPP fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui laba penjualan. Nah, sekarang kalau metode perpetual, labanya bisa diketahui secara langsung ketika kita melakukan pencatatan di kartu persediaan. Kalau di penyesuaian, apakah kita bisa mengetahui laba penjualan? Bisa. Karena kita akan melakukan penyesuaian HPP itu pada saat akhir periode. Berarti akhir bulan. Jadi, apakah dua-duanya metode ini bisa mengetahui? Tentunya bisa, cuman berbeda waktu aja. Kalau perpetual itu kan dasar waktu. Artinya dasar waktu itu
setiap waktu kita melakukan penjualan bakal langsung tahu nominal labanya berapa karena ada kartu persediaan. Karena kita mencatat HPP-nya secara langsung. Kalau metode periodik itu tidak bisa mengetahui langsung HPP-nya. Jadi HPP akan diketahui pada saat akhir periode, pada saat melakukan penyesuaian. Di mana? Di jurnal penyesuaian. Seperti itu, Pak Dedi. Iya, Kak, paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi, sekali lagi, bedanya itu dari segi waktu mengetahuinya saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini, kita sudah cukup kayaknya. Tapi saya mohon untuk dokumentasi dulu dong. Boleh dibuka dulu kameranya sebentar aja buat di screenshot. Screenshot dulu ya, boleh ya? Oke. Kita stop dulu rekodnya.